Shalom, Bapak Ibu Saudara. Ini sebenarnya saya sudah mau tidur, tapi masih tergerak sedikit memberikan renungan malam. Ya, kenapa saya pakai masker ini? Jadi 2 minggu yang lalu ini saya kesaksian dulu. Anak kami yang paling besar, dia dinyatakan positif lah, ya, COVID. Jadi waktu itu ya saya sempat tanya juga, apa kamu lebih senang isolasi di Wisma Atlet atau di BRI juga dikasih tempat. Tapi dia bilang, ya saya berasanya sebagai seorang bapak tuh kayaknya dia nangis juga ya, tapi mungkin nangisnya mungkin dia membayangkan gitu kalau sendiri apa sebagainya, sehingga saya sebagai seorang bapak jadi timbul apa ya, perasaan kebapaan, belas kasihan gitu. Saya bilang ya sudah, di rumah ini aja, kamu isolasi, kita yang semua merawat di sini. Jadi kami masing-masing jadi tidur sendiri-sendiri. Ini kamar anak saya nih. Dia pindah ke depan, kami jadi sendiri-sendiri semua di sini. Dan kami sudah merawatnya 2 minggu. Ya, 2 minggu kami merawat. Anehnya tuh saya nggak ada perasaan takut atau apa gitu ya. Ya saya tetap berdoa bersama. Malah sempat lupa juga pakai masker begini. Berdoa 1-2 hari saya tetap masuk kamarnya, tumpang tangan. Dia juga tumpang tangan sama saya. Baru dia ingatkan, kok papa nggak takut katanya. Oh iya, lupa. Harus pakai apa? Tetap pakai masker lagi kami. Jadi apa yang mau saya sharingkan malam ini? Ya kami yakin bahwa setelah 2 minggu ini dia sudah nggak ada gejala apapun juga. Jadi sempat dia tuh gejalanya ya batuk lah, apa demam, tidak bisa rasa, nggak ada rasa penciuman dan normal lah ya, rasa apa ya. Jadi sekarang dia sudah normal, sudah sehat, uh, hanya tinggal dikonfirmasi lah dengan tes itu. Ya, nah yang mau saya bagikan di sini, Bapak Ibu Saudara, ministry seorang bapak, ya. Jadi ministry seorang bapak, saya pernah waktu itu bersaksi, ya. Seorang bapak itu ya istilahnya bagaimana lah sayangnya sama anak. Jadi misalnya lah, saya sudah pernah bersaksikan hal itu, kalau kami sedang kumpul, anak kami ada 3, di sana tiba-tiba datang singa menyerang, itu saya nggak ragu itu untuk memukul itu mata singa itu dengan sekeras-kerasnya kuat tenaga, supaya dengan maksud singanya kabur. Tapi kalaupun singanya menerkam saya dan saya harus bertarung di situ melawan singa sampai tetes darah terakhir, itu nggak apa-apa. Jauh lebih bagus daripada saya melihat dengan mata kepala sendiri anak saya dicabik-cabik singa. Ya. Begitulah. Secara spontan saya rasa kasih seorang bapak, semua bapak yang normal saya rasa memiliki kasih seperti itu terhadap anak-anaknya. Nah, saya mau sharingkan malam ini ministry seorang bapak, ya. Karena saya yakin bahwa Tuhan mencari hati seorang bapak, ya. Kalau kita melihat Alkitab, kita lihat Adam itu seorang bapak. Tuhan punya rencana untuk memenuhi seluruh bumi, ya. Adam diharapkan ya diproses ya menjadi serupa segambar dengan dia. Tapi kita tahu bahwa Adam ya katakanlah gagal, kita bilang begitu ya. Walaupun itu sebenarnya bagian dari proses Tuhan juga.
Kemudian Tuhan memilih, ya setelah dia lihat keturunan Adam begitu banyak, makin banyak manusia yang makin jahat, makin nggak mirip, nggak serupa dengan Bapa, begitu akhirnya dihapuskan dengan air bah. Dan Tuhan kembali memilih seorang Bapa yang namanya Nuh. Nah, Bapak yang kedua ini yang namanya Nuh ini juga gagal juga, karena dia punya anak 3, kita tahu Sem, Ham, dan Jafet. Ham ini ya waktu itu Nuh karena minum anggur kebanyakan mabuk, telanjang dia di kemah, dan Ham ini melihat dan tidak menutupi ketelanjangan bapaknya itu, sehingga Nuh sampai mengutuk, ya. Nah, ini akhirnya terjadilah, ya. Ada Ham itu punya anak Kusi, Kusi punya anak Nimrod. Nah, Nimrod inilah yang membangun kerajaan yang menentang Tuhan. Sehingga Tuhan harus mengacaukan lagi bahasanya supaya rencana manusia waktu itu gagal. Dan maka Tuhan pilih seorang lagi, ya, yang seorang bapak lagi, namanya Abram. Abram itu artinya exalted father, artinya bapak yang dimuliakan. Sementara diganti namanya jadi Abraham, father of the multitude, artinya bapak banyak bangsa. Jadi tetap bapak dia, ya. Nah, melalui Abraham inilah Tuhan berhasil mendapatkan seorang bapak, ya. Dia katakan melalui keturunanmu, yaitu Yesus Kristus, seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi saya melihat ministrinya Abraham ini sebagai bapak. Yang pertama, dia itu mewariskan sesuatu kepada anak-anaknya, ya. Bukan hanya kepada Ishak saja, sebenarnya Abraham itu menjadi bapak semua bangsa, bapak orang beriman itu, ya warisannya itu kalau kita lihat di Galatia itu, melalui Yesus Kristus, Abraham itu warisannya bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain, itu adalah roh. Jadi Abraham mewariskan roh kudus itu melalui iman. Itu warisan yang luar biasa, Bapak Saudara, ya. Selain tentu dia mewariskan harta benda juga kepada Ishak, ya. Abraham itu mewariskan roh. Saya lihat Yesus juga sebagai bapak. Dia bilang kepada murid-muridnya, "Hai anakku," ya, kita di satu bagian dalam kitab Injil itu. Dan Yesus bilang, "Damai sejahtera kuberikan kepadamu." Itu warisan Yesus itu di situ di malam terakhir. Tuhan bilang, "Damai sejahtera kuberikan." Warisannya damai sejahtera. Yang kita tahu sebenarnya Roh Kudus juga, ya. Karena Yesus mati bangkit naik ke surga, roh itu turun. Jadi hanya itu tidak gampang juga memberikan warisan spiritual seperti itu. Ya, Yesus bilang, kalau lebih berguna kalau aku itu pergi dari kamu, dalam arti mati bangkit itu matilah, ya. Supaya bisa memberikan roh pemberi hidup itu, Roh Kudus itu. Jadi harganya itu luar biasa juga, ya, untuk mewariskan ministri seorang bapak itu. Nah, jadi saya tergerak di sini membagikan. Bapak Saudara, ada banyak orang melayani, ya puji Tuhan lah. Tapi apa yang diwariskannya, ya? Ada banyak konsep orang berpikir kalau saya melayani malah dapat berkat, ya. Dari pelayanan saya dapat ratusan juta, ratusan miliar. Saya enggak melihat. Ini pandangan saya, ya. Saya enggak melihat itu ministri seorang bapak. Ya. Karena seorang bapak itu ministrinya ya dia mewariskan. Memberi dia. Bahkan nyawanya. Karena Yesus itu seorang bapak dan dia gembala juga, seorang gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-domba itu. Jadi mari kita bertumbuh mencapai ministri seorang bapak itu, yaitu memberi warisan, bahkan nyawa, ya, kepada anak-anak kita. Ya, saya nggak tahu kalau ada orang bisa membapai ribuan orang, ya. Tapi yang saya lihat di Alkitab, Yesus sendiri membapai ya 12 orang. Kalau saya ini ya 3 orang, karena anak kami 3.
Ya, saya membedakannya ya antara misi seorang bapak dengan misi seorang manajer. Ya kalau manajer ya dia bisa mimpin ratusan ribu pun bisa. Karena mereka pakai sistem kan, membuat planning, organizing, leading, controlling. Tapi bagi saya itu bukan misi seorang bapak. Karena misi seorang bapak itu betul-betul dia bisa harus menyerahkan nyawanya, dia harus mengenal, ya seperti gembala mengenal dombanya. Kayak saya mengenal sekali Melika, David, Maria, 3 anak itu. Lahir semuanya di pangkuan kami, besar, bersama-sama berdoa, mengenal ya. Jadi sebenarnya gereja itu sangat butuh misi seorang bapak. Bukan manajer ya. Gereja tuh butuh relationship, bukan proyek-proyek yang dirancang oleh seorang manajer ya. Jadi malam ini saya mau share, semoga saudara dan saya semakin bertumbuh lah ya, sehingga ministry kita itu ministry seorang bapak, ministry yang mewariskan damai sejahtera, mewariskan Roh Kudus, mewariskan segala sesuatu lah, jasmani, rohani kepada anak-anak kita. Tidak mengambil keuntungan tentunya seorang bapak daripada pelayanannya, karena Paulus pun bilang bukan anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tua, tapi orang tua itulah untuk anak. Jadi benar-benar ministry seorang bapak ini suatu ministry yang mengorbankan diri, memberikan nyawa, memberikan warisan. Itulah yang seharusnya ya kita rindukan lah ya. Itulah yang seharusnya menjadi ministry kita sebagai seorang bapak. Puji Tuhan, renungan malam ini singkat, tapi semoga renungan ini membuat kita yang merindukan lah ya untuk menjadi seorang bapak yang mewariskan, yang menyerahkan nyawanya bahkan untuk anak-anak kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.